Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini Engkau mengumpulkan kami, agar kami memuji dan diingatkan akan kebesaran-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan dalam segala tantangan hidup, dipulihkan dari segala sakit dan kegagalan, dan disegarkan untuk setia mengikuti-Mu. Kiranya ibadah kami menjadi persembahan bagi-Mu. Berkatilah setiap saudara kami pada pagi hari ini. Pakailah Bapak Pendeta Esentan untuk menyampaikan firman-Mu. Inilah doa kami yang kami minta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Jadikanku baru di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, inilah diriku. Pimpin aku menuju jalan-Mu. Tenangkan hatiku, sadarkan salahku. Ajarku bersimpu di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, jiwa yang hancur, hati yang patah tidak akan Kau pandang hina. Itulah hidupku yang kubawa ke mezbah-Mu. Ya Tuhan, jadikanlah hatiku tahir. Perbaruhilah batinku dengan roh yang teguh. Lengkapilah aku dengan jiwa yang lelah, agar bibir mulutku terbuka menyampaikan puji-pujian bagi-Mu. Agar pikiranku tangkas menangkap isi hati-Mu, agar hatiku lembut mengalirkan kasih-Mu. Ya Tuhan, inilah hidupku, milik yang Kau beli dengan darah-Mu. Aku ada di hati-Mu sebagai kekasih-Mu. Aku ada di tangan-Mu sebagai alat kemuliaan-Mu. Aku ada di hadirat-Mu sebagai hamba-Mu. Sungguh Engkau besar dan agung dalam hidupku. Amin. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu,
Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau masuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita ketemu kembali. Kita akan beribadah dan mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita sebelum mendengar sabda firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu. Hadirat-Mu menyertai kami, menolong kami. Di saat-saat inilah kami sangat membutuhkan kekuatan datang dari-Mu. Berilah kami kuasa-Mu, berikan kami pencerahan rohani kami, sehingga iman kami kembali kokoh dan kuat. Kiranya melalui firman ini, Bapa yang berfirman kepada kami, dan urapin hamba-Mu, bibir hamba Tuhan pakai, untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada tema khotbah pagi ini adalah jangan berhenti berdoa. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan mulai kita membaca dari firman Tuhan, yaitu di Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. Ayat pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, saudara, garisi kata berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini adalah perintah Tuhan Yesus, saudara kasih Tuhan. Ayat kedua, katanya di dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat ketiga, dan kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ayat keempat, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat kelima, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat ketujuh, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulurkan waktu sebelum menolong mereka? Ayat ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudara kasih Tuhan, alasan Tuhan mengatakan perumpamaan ini adalah untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa itu harus tidak jemu-jemu. Apakah saudara sudah bosan untuk berdoa?
Jika saudara berdoa tidak ada jawaban, Yesus berkata, berdoa itu tidak boleh jemu-jemu. Walaupun belum ada jawaban, terus menerus berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berapa hal kita mungkin punya sebuah permohonan yang masih belum dijawab, sehingga kita pun merasa jemu dan kecil hati, bahkan putus asa karena tidak dapat jawaban. Permintaan si janda bukanlah permintaan yang jahat. Sebaiknya ia meminta sesuatu yang baik dan benar. Seperti janda itu, beberapa dari kita mungkin mengajukan permohonan yang baik dan benar, namun sampai sekarang belum menerima jawaban dari permohonan itu. Apa yang difirmankan Allah yang ingin untuk kita lakukan? Kita diminta untuk terus datang kepada Allah dengan membawa permohonan yang tidak jemu-jemu. Kita diminta untuk tidak jemu, untuk tidak kecil hati, tetapi terus berdoa kepadanya. Saudara kasih Tuhan, saya tidak mengatakan bahwa semua permohonan doa kita akan dipenuhi. Karena semua yang kita minta harus sesuai dengan kehendak Allah. Saya juga tidak mengatakan bahwa orang seharusnya terus datang kepada Allah dengan membawa permohonan yang jelas-jelas yang sudah ditolak olehnya. Enggak juga. Namun untuk permohonan-permohonan yang kita tahu dari firman Allah, sesuai dengan kehendaknya secara umum, kita tidak boleh berputus asa. Tetapi kita harus selalu mendoakan, membawa dalam doa dan tanpa henti-henti. Saudara kasih Tuhan, Allah akan memberikan kepada yang baik kepada saudara-saudari jika meminta kepadanya. Ia akan membuka bagi mereka yang mengetok pintu. Ia akan diberikan kepada mereka yang mencarinya. Ia akan diberikan kepada mereka yang memintanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, semua yang tadi saya katakan menunjukkan bahwa ada sebuah pintu yang terbuka untuk kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus dengan keberanian, dengan keyakinan, dan membawa permohonan-permohonan kita kepadanya. Berapa dari kita mungkin telah mengetok-ngetok pintu sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan lebih. Pintu masih saja tertutup. Sehingga kita pun merasa putus asa. Bahkan dalam hati kita mengatakan, kalau Tuhan itu benar-benar mengasihi saya, mengapa doaku tidak dijawab Tuhan? Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa apa yang kita doakan, bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Allah sangat mengasihi kita. Karena ada sesuatu dari diri kita yang tersembunyi, belum menceritakan kepada Tuhan dengan sebenarnya. Coba saudara-saudari merenungkan itu. Anda meminta dengan permintaan-permintaan kepada Tuhan. Ada tersembunyi dalam hati saudara yang paling dalam, yang belum ceritakan kebenaran kepada Allah. Maka doa saudara masih belum dijawab Tuhan. Jika dalam hati saudara ada kebenaran dan memang itu tidak menyalahkan orang dan tidak merugikan orang, saudara doa dan menceritakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, saya percaya pintu itu akan terbuka. Nah saudara kasih Tuhan, yang mau saya tanyakan pada saudara pada hari ini, bagaimana aktivitas berdoa saudara pada akhir-akhir ini? Apakah saudara masih setia berdoa? Apa saudara sudah jarang berdoa? Atau malah sudah malas berdoa? Saya melihat beberapa jemaat saya untuk doa malas. Mereka itu kalau diajak untuk doa bersama, doa Zoom, itu ada aja alasannya. Tetapi mereka ketika mereka menghadapi masalah, mereka kesulitan, mereka itu rajin sekali berdoa. Apakah kita seperti itu? Saudara, ketika saudara terpuruk, rajin berdoa. Ketika saudara diberkati, rajin juga berdoa. Sama. Itu tingkat iman saudara yang Yesus inginkan kepada saudara. Bukan dalam situasi kesulitan saudara mohon-mohon dalam doa. Minta-minta sama Tuhan. Tetapi ketika saudara diberkati, saudara senang,
juga sama dengan doa mohon-mohon pada Tuhan. Dan juga berdoa kepada Tuhan dengan rajin. Saudara kasih Tuhan, kita harus sadari bahwa menurunkan intensi berdoa, itu timbul kemalasan berdoa. Menjadi tanda kondisi rohani saudara sedang merosot. Mulai jauh dari Tuhan. Sudah mulai dalam pikiran sendiri. Saudara kasih, sekalipun doa-doa kita belum dijawab dari Tuhan, namun kita tidak boleh berhenti doa. Ingat, doa adalah nafas hidup orang percaya. Kekuatan kita cuma berlipat tangan dan berdoa. Kita nggak bisa lakukan apapun. Kita manusia lemah, kita terbatas. Maka untuk itulah kita harus selalu berdoa dan minta pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya satu-satunya dia bisa nolong kita. Gak ada yang bisa nolong kita. Jangan sampai saudara kendor dalam berdoa. Jangan saudara mundur dalam berdoa. Jangan saudara sampai malas untuk berdoa. Sering sekali kita berpikir bahwa doa adalah semata-mata tentang permintaan kita pada Tuhan. Berharap. Sering sekali kita berpikir bahwa doa adalah semata-mata tentang permintaan kita kepada Tuhan. Dan berharap seketika kita harus dikabulkan atau dijawab. Awal kita berdoa dengan tekun karena menginginkan sesuatu dari Tuhan. Namun kita belum ada jawaban dari Tuhan. Kita sering berubah sikap. Tidak lagi berdoa secara tekun. Sampai akhir kita berhenti sama sekali untuk berdoa. Perhatikanlah saudara kasih Tuhan. Doa sebenarnya bukan hanya sekedar kita berbicara dan menyampaikan keinginan kita pada Tuhan. Tetapi juga mendengar apa yang Tuhan mau ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Doa itu dua sisi saudara. Bukan saudara mengeluarkan unek-unek saudara. Memohon-mohon saudara. Bukan saudara terus mengeluarkan unek-unek saudara kepada Tuhan. Dan saudara terus meminta-minta pada Tuhan. Ada satu sisi saudara harus dengar apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan melalui firman. Jika Tuhan berkata, maka saudara dengarkan baik-baik. Maka di dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpama kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara kasih Tuhan, berdoa dengan tidak jemu-jemu artinya berdoa terus-menerus. Tidak menjadi kendor dan tidak kehilangan semangat dalam hati kita. Kalau kita menyadari bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita, maka kita akan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apapun keadaan kita. Sampai kita bisa melihat Tuhan bekerja dan menyatakan kuasa kepada kita. Itu artinya berdoa. Doa minggu ini belum dijawab. Minggu depan doa terus lagi. 1 bulan belum dijawab. 2 bulan. 2 bulan belum jawab. 3 bulan. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Tak henti-henti kita doa. Karena Dia berkuasa. Hanya Dia satu-satu jalan. Kalau Dia buka pintu, tak ada satupun yang bisa menutup pintu. Saudara cerita dari isi hati saudara. Kebenaran. Jika kebenaran itu, Tuhan pasti menolongnya. Kita berdoa kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita sangat tergantung kepada Dia. Menjadi Dia sebagai satu-satunya penolong. Saudara kasih Tuhan, panggilan Yesus agar kita hidup dalam doa adalah berdasarkan teladan Yesus sendiri. Yesus sendiri pun berdoa. Di Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus sendiri pun waktu itu, sebelum dia melakukan aktivitas, dia pagi-pagi benar. Waktu masih gelap, dia sudah bangun dan dia pergi berdoa. Saudara-saudari bagaimana? Yesus sendiri yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita agung, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, yang menyelamatkan kita. Dia pun pagi-pagi benar, waktu masih gelap, dia sudah bangun untuk berdoa. Saudara, tak henti-henti Yesus juga berdoa kepada Allah Bapa. Bagaimana dengan saudara? Saudara kasih Tuhan, sejak awal dalam catatan pelayan Yesus, kebiasaan doanya sudah dicatat.
Beberapa kali Yesus sudah bangun sebelum fajar untuk berdoa kepada Bapaknya. Di sisi lain, di saat lain, Yesus berdoa semalaman juga. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Dia juga berdoa malaman. Jadi doa tak henti-henti Yesus berdoa. Apakah saudara pernah melakukan itu? Doa itu sangat penting. Bukan ucapkan perkataan. Ucapkan perkataan kita kebanyakan tidak ada gunanya. Bukan konseling, tetapi doa. Doa yang bisa ubahkan segala sesuatu. Karena kuasa Allah di dalam doa. Nah saudara kasih Tuhan, ada 3 alasan untuk berdoa tanpa jemu-jemu. Tuhan mau kita berdoa tanpa jemu-jemu, tapi apa alasan di balik itu? Apa sebenarnya arti dari berdoa tanpa jemu-jemu? Dan mengapa hal tersebut sangat penting dalam kehidupan rohani kita? Berdoa tanpa jemu-jemu berarti berdoa dengan berkonsisten. Ini bukan hanya mengenai berdoa saat kita membutuhkan bantuan atau saat ada krisis dalam hidup kita. Bukan seperti itu. Tetapi berkomunikasi dengan Tuhan dalam segala hal dalam keadaan yang baik maupun buruk. Itu berkonsisten dalam doa. Rasul Paulus menegaskan pentingnya hal ini yang saudara harus dengar baik-baik. Ini firman Tuhan. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Saudara, ketika kita berdoa secara konsisten, kita akan menyaksikan banyak manfaat dalam hidup kita. Saudara, ketika kita banyak berdoa, kita bisa mengenal kehendak Tuhan. Salah satu alasan utama kita berdoa adalah untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dalam berdoa secara konsisten, kita memberikan kesempatan bagi Tuhan berbicara kepada kita dan mengarahkan langkah-langkah kepada kita. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27. Ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku akan mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Saudara, ini sangat jelas. Kita berdoa, kita juga dengar firman Tuhan. Kita berdoa, kita dengar suara Tuhan. Kita mentaati apapun kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita, tapi kehendaknya. Saudara kasih Tuhan, apa alasan kalau kita berdoa tidak jemu-jemu? Yang kedua, menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Berdoa secara rutin akan mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai alasan kedua, doa merupakan komunikasi 2 arah di mana kita berbicara kepada Tuhan dan Tuhan bicara kepada kita. Ketika kita berdoa tanpa henti-henti, kita mendekati diri kepada Tuhan sehingga kasih dan kehadiran Tuhan pun nyata dalam hidup kita. Yang ditulis oleh Yakobus pasal 4:8a, ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Nah saudara kasih Tuhan, inilah firman. Kita mendekat kepada Allah, Allah pun dekat kepada kita. Jadi 2 sisi. Sehingga kehadiran Allah itu nyata. Hadirat Allah itu selalu dalam hidup kita. Hadirat Allah menuntun kita. Hadirat Allah menolong kita. Hadirat Allah akan membawa kita dalam hidup dalam kemenangan. Saudara kasih Tuhan, apa alasannya ketiga? Kalau kita doa tidak jemu-jemu. Menghadapi rintangan dengan ketabahan. Berdoa dengan konsisten memberi kita kekuatan, ketabahan untuk menghadapi rintangan dan tantangan dalam hidup. Melalui doa, kita menerima hikmat dan keberanian dan dukungan dari Tuhan untuk melewati masa-masa yang sulit. Saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus berkata di Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapkan syukur. Nah saudara kasih Tuhan, bagaimana kita bisa lepas dari kekhawatiran? Bagaimana kita lepas dari ketakutan, lepas dari kegelisahan? Hadirat Tuhan yang menyertai kita. Karena doa, maka hadirat Tuhan selalu menuntun kita. Karena dekat dengan Tuhan dengan 2 arah.
maka Tuhan akan memimpin kita. Saudara kasih Tuhan, ingat apa yang diperintahkan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Berdoalah, jangan jemu-jemu. Jika doa belum dapat dijawab Tuhan, saudara introspeksi diri saudara. Periksa hati saudara. Sudahkah saudara menceritakan kebenaran kepada Tuhan? Jika sudah, percayalah Tuhan buka pintu untuk saudara. Maka semua doa saudara pasti akan dijawab Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami percaya doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita juga harus belajar untuk mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Jika hari ini kami berdoa masih belum dijawab Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kami sehingga kami tidak menceritakan kebenaran yang sebenarnya kepada Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Mari kita akan hari ini belajar untuk menceritakan semua dari isi hati kita yang paling dalam. Sehingga kita juga belajar untuk mendengar apapun doa kami, dijawab atau tidak jawab. Semua harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Ketika kita berdoa, ada kuasa Tuhan yang melingkupi kita. Hadirat Tuhan menyertai kita. Kami percaya Tuhan, kami akan lakukan doa kami terus menerus siang dan malam tanpa jemu-jemu. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini, Yesus memerintah bahwa berdoa tidak boleh jemu-jemu. Nafas kita sebagai orang percaya adalah doa. Yesus sendiri pun pagi-pagi berdoa. Yesus pun sendiri berdoa semalam-malaman. Kita siapa? Jangan sampai kendor dalam doa. Jangan sampai mundur dalam doa. Saudara harus naikkan iman saudara. Percaya kepada Tuhan. Jika doa saudara hari ini belum dijawab, doa terus menerus. Percaya, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan akan buka pintu pada kita. Apapun doa saudara, jika doa dengan hati, dan doa dengan isi hati yang paling dalam, doa dengan benar, maka besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati.